Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Mabilita, warga Morowali tercinta. Jumpa kembali bersama saya Gap di Halo Morowali. Pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya sedang duduk dengan manis Ketua Generasi Anti Narkotika Nasional Kabupaten Morowali, Kakak Saleh Aljarul. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat-sehat walafiat. Jadi masih bersama generasi anti narkotika ya? Alhamdulillah. Jadi masih jadi ketua sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kita ketua DPC. Ketua DPC ya? Morowali. Morowali. Generasi anti narkotika nasional ini dia apa perannya? Iya, jadi kalau kita bahas tentang tugas pokok dan fungsi dari salah satu ormas, organisasi masyarakat, yaitu Generasi Anti Narkotika Nasional atau disingkat GAN, GANN. Jadi fungsi kita ini adalah melakukan kampanye, sosialisasi, pencegahan tentang penyalahgunaan narkotika. Narkotika itu secara umum, narkoba dan obat-obat terlarang, seperti itu. Jadi tugas kita hanya mengkampanyekan, mengedukasi masyarakat. Kira seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Ada tidak keterikatan antara GAN ini sebagai ormas dengan Badan Narkotika Nasional sebagai institusi pemerintah? Iya. Kalau tentang itu, kita keterikatan semua. Sesuai dengan keputusan Presiden tentang P4GN. Apa itu? P4GN itu pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika. P4GN. Itu terlibat semua. Jadi kita korelasi terlibat semua. Nah, kita di sini di Morowali ada Perda. Jadi awalnya itu satu-satunya di daerah untuk Sulawesi Tengah itu yang mengeluarkan Perda tentang P4GN. Nah, di sini ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. Nah, di situ terlibat semua kita. Dari BNN, TNI Polri, dan instansi dalam hal ini pemerintah daerah. Gitu. Kita di tahun 2022 kemarin telah terbit tentang tim P4GN. Nah, itu diketahui ketuanya itu adalah Kesbangpol. Oh, dari Badan Kesbangpol yang ketuanya. Nah, itu tentang P4GN. Itu terlibat semua di sini. Fungsinya tadi seperti itu, P4GN. Jadi keterkaitan kita di situ. Di situ ya? Iya. Baik, jadi selama ini apa saja yang sudah dilakukan oleh GAN sebagai ormas anti narkotika dalam rangka kampanye gerakan anti narkotika? Yang kami lakukan selama ini sejak kita dikukuhkan tahun 2020-2021, kita lakukan intens. Pertama, komunikasi antar sektor, komunikasi ke TNI dan Polri, kemudian komunikasi ke pemerintah daerah dan stakeholder yang terkait. Kita komunikasi, sosialisasi. Nah, setelah terbentuk itu, muncul kita mulai buat kegiatan-kegiatan. Jadi setiap ada momen-momen yang kita bentuk, kita buat lagi kegiatan penyuluhan, sosialisasi. Kita kadang sama-sama dengan Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Morowali. Seperti itu. Kalau di GAN, di Ormas GAN, sebagai ormas anti narkotika, ada tidak data yang menjelaskan soal penyebaran atau persebaran narkoba di Morowali? Iya. Kalau persoalan data, di kami juga tentunya ada. Tapi yang bisa untuk mempublish itu bukan kewenangan kami. Bukan kewenangan GAN. Bukan kewenangan kami. Kami hanya membantu bahwa zonasi-zonasi pemakaian narkotika ini ada. Ya, contohnya kita di Morowali ini zonasi itu ada hitam, merah, hijau, dan putih. Khusus di wilayah kita ini ada zonasi yang dikategorikan kecamatan yang zonasi hitam.
Zona hitam itu dikategorikan karena terjadinya banyak transaksi dan penyalahgunaan di situ. Itu di Kecamatan Bahodopi. Kemudian masuk ke zonasi warna merah ada di Kecamatan Bumi Raya, Bungku Tengah. Kemudian lain itu ada warna hijau di bagian pesisir. Dan kalau kita melihat secara putih, kita ini penyebaran kita sudah ada yang putih. Sudah merata. Tidak ada yang putih. Tidak ada zona bebas. Nah, zona bebas sudah merata. Karena inilah yang kerisauan kami, sehingga kami ini tidak ada biaya, bukan dibiayai oleh pemerintah, baik negara maupun daerah, bukan tidak ada biaya sama sekali. Cuman keterpanggilan kami, sehingga bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, betul. Minimal dari ruang keluarga menyampaikan di ruang keluarga itu sendiri, sehingga ini bisa kita memperkecil ruang pergerakan para penyebar. Berarti Bahodopi zona hitam, iya. Berarti kategori parah itu ya? Parah. Tidak ada zona putih yang bebas narkoba di Morowali ini, iya. Semua sudah terkontaminasi oleh narkotika, luar biasa. Dan Kakak Saleh, dinikmati dulu sarabannya, iya. Kita rehat sini. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali dan masih bersama dengan Ketua Generasi Anti Narkotika Nasional, Kakak Saleh Aliaru. Kakak Saleh, sebenarnya apa sih faktor yang paling mempengaruhi tingginya persebaran narkotika di Morowali? Iya, kalau kita melihat faktor tersebut, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa daerah kita ini adalah daerah yang menjadi kacamata dunia dalam sektor industrialisasi. Nah tentunya kalau kita bicara sektor industrialisasi berarti segala penjuru masyarakat manusia masuk. Betul. Nah, ini salah satu faktor, faktor pendukung sehingga betul-betul kita susah untuk mendeteksi berbagai macam suku bangsa yang masuk, bahkan dari Cina dan lain sebagainya kita tidak tahu. Dan akses yang terbuka full. Laut, udara, darat masuk. Nah, seperti itu. Jadi investasi masuk, manusia masuk, dan akses yang begitu terbuka itu sangat mempengaruhi tingginya persebaran daripada narkotika di Kabupaten Morowali. Kakak Saleh, sebagai Ketua Ormas GAN yang concern terhadap gerakan anti narkoba, narkotika jenis apa sih yang paling banyak? Yang paling banyak di sini yang kami deteksi adalah sabu-sabu. Sabu-sabu ya? Sabu-sabu. Itu yang paling banyak. Nah, dan turunan kedua masuk ke obat-obat terlarang. Terlarang itu yang kita jaga, yang kadang kita dapati di kelas-kelas anak-anak kita di SMP, SMA dan SMP. Kalau sejauh ini, selain daripada adanya Perda tadi, kemudian ada P4GN ya, Ormas GAN termasuk bagian dari P4GN itu kan? Iya. Nah, tentu sejauh ini Kakak Saleh tahu bagaimana perkembangan daripada P4GN ini. Iya. Sejauh ini yang saya tahu P4GN ini kita panas-panasnya itu hanya setahun awal. Panas-panas di awal ya? Nah, setahun awal. Dan sampai hari ini juga khusus saya sampaikan bahwa kami tidak tahu lagi arahnya kemana. P4GN itu? P4GN. Kami juga tidak pernah lagi diundang, komunikasi, diskusi, dan lain sebagainya. Kami juga tidak tahu lagi seperti apa. Padahal yang SK kan Bupati ya? Bupati. Dilindungi oleh Perda? Perda. Seperti itu. Nah, inilah saya juga bingung ya. Sementara kita Ormas ini kan sebenarnya Ormas itu perlindungan kita di pemerintah daerah. Iya, betul. Pemerintah daerah. Nah, bagaimana kita mau intens melakukan kegiatan-kegiatan kalau perlindungan kita ini juga vakum, kira-kira begitu. Berarti P4GN ini sebenarnya harus didorong. Harus didorong. Selain daripada BNN.
Asalnya BNN. dalam rangka pencegahan. Iya, karena P4GN itu tim P4GN itu sudah ada BNN di dalam. Oh ya, ada BNN Dan di Polri dalam. ada. Berarti itu yang harus didorong Itu yang harus didorong. supaya maksimal. Maksimal. Jadi P4GN itu kan meramu dalam satu kesatuan. Itu tujuan P4GN. Harusnya sudah bisa merumuskan suatu langkah-langkah yang konkret dalam rangka pencegahan Benar. pada peredaran narkoba yang semakin merajalela di daerah kita ini. Benar. Kakak Saleh, yang paling ditakutkan sebenarnya adalah generasi muda kita, anak-anak pelajar kita yang terkontaminasi dengan barang haram ini. Nah, menurut Kakak Saleh, langkah dan upaya konkret seperti apa yang harus diambil dalam rangka memutus rantai peredaran narkoba di Morowali? Ya, yang pertama langkah konkret kita adalah bagaimana mengaktifkan P4GN, tim P4GN tadi. Yang kedua kita aktifkan karena di P4GN itu ada kita bentuk namanya Desa Bersinar. Desa Bersinar ini kayaknya tahun 2022 ya? 2022. Kita launching di situ. Launching situ hadir kepala desa, seluruh kepala desa, camat. Kita buat komitmen di situ. Di Desa Bersinar. Jadi langkah konkret itu seperti itu. Jadi ini dari atas ke bawah. Kita sepakat dan betul-betul kemauan yang ada. Seperti Desa Bersinar. Dengan adanya Desa Bersinar, di dana desa itu kan bisa diberikan sedikit dana desa untuk penguatan-penguatan di masyarakat desa itu sendiri. Melibatkan Karang Taruna, melibatkan ibu-ibu PKK. Oh, jadi ada pos ya? Posnya itu di dana desa? Bisa? Ada, bisa. Bisa. Nah, sekarang tinggal itu yang saya sampaikan tadi, komitmen kita untuk pencegahan. Pencegahan. Artinya kita tidak usah bicara terlalu jauh tentang pemberantasan. Karena pemberantasan itu ranah hukum. Iya. Kita lebih ke pencegahan. Pencegahan. Betul. Contoh, Kakak. Kalau setiap hari, setiap minggu lah, setiap minggu di desa itu ada kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK, dilakukan oleh ibu-ibu WIA, dilakukan oleh Karang Taruna. Insya Allah ini pasti akan orang pahami, pasti akan mendalam itu tentang pemahaman bagaimana narkoba itu sendiri. Nah ini kalau ini dilakukan, insya Allah saya pikir mungkin pencegahannya akan aktif. Seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana mencegah itu. Dan semua pihak harus aktif terlibat di dalamnya. Mulai dari atas sampai ke desa-desa. Desa-desa. Betul sekali. Dan P4GN sebagai satu kesatuan resmi yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dilindungi oleh Perda, harus bekerja. Harus bekerja. Iya. Ada sebuah kebiasaan yang luar biasa menurut saya. Kita biasanya panas, seru di saat seremonialnya saja. Betul. Misalnya kita launching program apa misalnya. Awal-awalnya saja tiba-tiba jalan-jalan enggak ditahu apakah masih jalan atau enggak, dievaluasi pun tidak. Seperti itu barangkali. Betul. Kakak Saleh, ke depan ini apa yang menjadi harapan Kakak Saleh sebagai ketua Ormasgan dalam rangka pencegahan daripada pencegahan daripada semakin melesat hebatnya peredaran narkoba di Morowali? Iya, harapan kita masyarakat ini, khususnya kami di Ormas Generasi Anti Narkotika, bagaimana betul-betul solid kita dengan payung hukum tadi, Perda dan tim P4GN ini. Ayo sama-sama kita perkuat kembali jalan. Kemudian apa langkah yang harus kita lakukan? Kita duduk sama satu meja. Kenapa? Karena kalau kita duduk sama-sama kan pasti akan ada langkah-langkah konkret yang kita bisa lakukan. Seperti itu. Nah ini kan artinya saat ini kita di antara injury time ya. Nah, maksudnya injury time itu kepastian dalam kepemimpinan itu belum ada. Saya pikir ya mudah-mudahan yang ke depan harapan saya ini bisa dikuatkan gitu. Seperti itu. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Kakak Saleh. GAN sendiri kalau bikin kegiatan
Itu dana mandiri atau? Iya. Kalau berbicara ormas, Ya. kakak, khususnya kami di Yan ini sampai hari ini alhamdulillah kami masih melakukan dana-dana mandiri. Dana-dana mandiri dan membuat mengetuk hati teman-teman yang bisa bersama-sama. Sehingga yang tadinya mungkin kegiatannya itu kecil sehingga bisa jadi besar. Jadi kita hanya jalan masing-masing saja mencari bagaimana ada komunikasi teman-teman yang mau terlibat ya seperti itu. Ke depan ada rencana enggak dalam waktu dekat ini? Nah, kegiatan. Insya Allah kita rencana di bulan akhir mungkin setelah Agustus ya kita ada buat kegiatan. Kegiatan memang kita tiap tahun itu ada kegiatan memang yang permanen. Permanen. Kita tiap tahun itu ada pemilihan putra putri duta narkoba. Duta narkotika ini kita ambil dari kalangan remaja. Itu tugasnya apa? Tugasnya itu bersama-sama melakukan sosialisasi. Nah, kalau kita ambil kemarin kita ambil dari SMP kan, SMP SMA kita pilih dan mereka ini berjalan melakukan kegiatannya sendiri. Nah, tinggal kita pandu. Kita pandu. Contoh kita jadwalnya di minggu ini di Kecamatan Bungku Tengah di SMA 1. Itu di SMA 1 mungkin hari Senin. Kemudian hari Kamisnya di SMP SMA 2. Nah, seperti itu kita pandu mereka. Artinya itu akan dilaksanakan Agustus, setelah Agustus. Insya Allah setelah 17. Itu rutin ya setiap tahun. Setiap tahun kita lakukan itu. Baik, Kakak Saleh. Ini pertanyaan terakhir yang sebenarnya terakhir. Iya. Apa sih enaknya narkotika ini? Kalau cerita enak narkotika, artinya kalau dibaca-baca di literasi ya, saya juga belum pernah coba bagaimana. Belum pernah coba. Kalau dilihat dari panduan-panduan, kalau kita itu punya buku panduan tentang apa sih narkotika, kalau kita pakai apa fungsinya, kemudian apa kekurangannya. Jadi kalau dibaca di situ, kalau orang pakai narkotika itu, orang bilang itu apa yang dalam pikiran, beban-beban itu hilang. Begitu. Orang bilang nyaman begitu dan. Satu, yang kedua kalau pekerja-pekerja itu kalau pakai narkotika kadang ya merasa tidak pernah capek. Padahal tidak dibaca, tidak diketahui bahwa ini efeknya seperti apa setelah barang itu selesai. Apa efeknya? Ya efeknya kita drop, drop, capek dan lain sebagainya. Yang kedua, yang paling krusial efeknya itu adalah biar satu gudang uangmu tetap akan habis. Karena ini barang terbawa. Artinya ada efek ketergantungan. Jadi kalau ada masalah, kadang dia pikir yang bisa menyelesaikan masalah itu hanya di situ. Narkotika. Kalau saya capek, sakit-sakit badan, yang bisa mengobati narkotika. Nah, seperti itu efek buruknya dan luar biasa. Yang kedua adalah menurut kedokteran di buku panduan itu, satu kali masuk di isap itu barang akan memutuskan 1000 saraf. Dia putuskan 1000 saraf. Makanya orang semakin lama dia memakai, itu orang yang pertama kurus, yang kedua pikiran sudah mulai goyang, yang ketiga itu datang sakit-sakitan. Nah, dari sakit-sakitannya itu kadang orang tergantung, kalau saya tidak pakai sakit. Contoh kakak, saya pernah mewawancarai salah satu, tapi kasihan, mohon maaf, saya sampaikan dia sudah meninggal. Saya sampaikan, Om, kita berhenti nih kasihan. Apa dia bilang? Saleh, kalau kamu suruh saya berhenti, sama dengan kau bunuh saya. Nah, ini salah satu contoh ketergantungan yang luar biasa. Itu contohnya. Ngeri ya? Ngeri sekali. Jadi artinya kalau begitu lebih baik jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Saya bilang kalau kapan coba satu kali, biar satu gudang uang habis. Kira begitu ya. Baik, Kakak Saleh. Itu pertanyaan terakhir tadi ya. Iya. Di Halo Morowali, Kakak
setiap di penghujung perbincangan itu kita memberikan mic sepenuhnya kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement. Oleh karena itu, karena kita sudah di penghujung perbincangan, saya ingin menyerahkan mic sepenuhnya kepada Kakak Saleh untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita terkait soal narkotika ini. Silakan. Teman-teman masyarakat, khususnya di Kabupaten Morowali, saya atas nama Ketua Generasi Anti Narkotika DPC Kabupaten Morowali menyampaikan bahwa tentang narkoba ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi saya himbau bahwa marilah kita sama-sama perangi narkoba, perangi narkotika. Dengan cara kalau kita tidak bisa perangi, maka kita cegah dengan pola pencegahan dalam ruang lingkup keluarga kita. Insya Allah dengan masing-masing keluarga menjaga keluarganya akan menjadi kekuatan whole untuk kita. Kemudian sampaikan bahwa narkoba apabila diketahui pemakai maka segera laporkan. Kalau takut, insya Allah kami bisa dampingi. Sampaikan ke kami akan dampingi. Kita sampaikan ke BNN untuk direhab sehingga yang sudah tergantung atau yang sudah memakai bisa sembuh. Ini pola kita untuk mencegah sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa mengurangi pemakai tadi, mengurangi. Kalau kita sudah kurangi setiap hari, insya Allah bisa juga nanti ke depan kita bisa bebas dari narkoba. Terima kasih. Baik netizen yang budiman, itulah closing statement dari Kakak Saleh, Ketua Generasi Anti Narkotika Nasional Kabupaten Morowali. Jadi netizen yang budiman, narkotika apapun jenisnya, termasuk sabu-sabu dan teman-temannya, adalah barang yang sangat berbahaya. Begitu banyak efek negatif yang bisa dihadirkan oleh narkotika ini. Oleh karenanya, lebih baik tidak mencoba sama sekali daripada coba-coba. Karena sekali mencoba, maka bukan hanya harta yang bisa habis, tapi juga nyawa. Oleh karena itu, jika kita sayang pada keluarga kita, jika kita sayang pada diri kita sendiri, maka hindari narkoba. Kemudian tadi Kakak Saleh sudah menyampaikan bahwa Morowali ini sudah tidak ada zona putih. Semua wilayah terkontaminasi narkoba. Dan wilayah yang paling parah adalah di Kecamatan Bahodopi. Mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan pemimpin daerah yang bisa konsisten, yang juga bisa fokus dan menjadikan salah satu prioritas utamanya. Sehingga pemerintah daerah dan semua jajarannya sampai ke desa-desa dan kita semua, ormas-ormas, kemudian masyarakat, anak-anak muda, semua orang lah, semua kalangan lah, mengambil peran aktif di dalam perang melawan narkoba ini. Dan Kakak Saleh, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik netizen yang budiman, mudah-mudahan apa yang kami bahas bersama Kakak Saleh ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sekali lagi, mari kita berperang melawan narkoba. Jangan mundur satu langkah pun. Dari Kafe dan Resto Ba'a, Desa Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Saigap, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.